Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aranggi Ariza Putra. Eh, di sini saya akan coba menyampaikan itu diktat ventilasi tambang. Nah, saya ada beranggotakan dua orang, yang satu lagi yaitu Widi Trihanma Effendi. Tugas ini kami buat itu sebagai syarat untuk memenuhi mata kuliah ventilasi tambang. Ventilasi tambang merupakan suatu usaha pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran tambang termasuk. Adapun tujuan dari ventilasi tambang adalah menyediakan udara segar dengan kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Kemudian mengalirkan serta membagi udara segar tersebut ke dalam tambang sehingga tercipta kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja tambang maupun proses penambangan. Nah, berikut adalah fungsi dari ventilasi tambang. Ventilasi tambang itu memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk keperluan menyediakan udara segar atau oksigen bagi pernafasan para pekerja dalam tambang dan juga bagi segala proses yang terjadi dalam tambang yang memerlukan oksigen. Yang kedua itu melarutkan dan membawa keluar dari tambang segala pengotoran dari gas-gas yang ada di dalam tambang hingga tercapai keadaan kandungan gas dalam udara tambang yang memenuhi syarat bagi pernafasan. Yang ketiga itu menyingkirkan debu yang berada dalam aliran ventilasi tambang bawah tanah hingga ambang batas yang diperkenankan. Nah, yang keempat itu mengatur panas dan kelembapan udara ventilasi tambang bawah tanah sehingga dapat diperoleh suasana atau lingkungan kerja yang nyaman. Selanjutnya itu prinsip dari ventilasi tambang itu sendiri. Pada pengaturan aliran udara dalam ventilasi tambang bawah tanah berlaku hukum alam bahwa yang pertama, udara akan mengalir dari kondisi bertemperatur rendah ke temperatur panas. Yang kedua, udara akan lebih banyak mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tahanan yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur bertahanan yang lebih besar. Yang ketiga itu hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diikuti dalam perhitungan dalam ventilasi tambang. Selanjutnya itu pengertian mengenai udara tambang. Nah, udara segar normal yang dialirkan pada ventilasi tambang itu terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan gas-gas lainnya seperti tabel bawah ini. Yaitu komposisi udaranya yaitu yang pertama ada unsur yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon. Nah, volumenya itu nitrogen itu 78,9%, oksigen 20,95%, karbon dioksida 0,03%, argon 0,93%. Persentase beratnya itu nitrogen 75,53%, oksigen 23,14%, karbon dioksida 0,046%, dan argon 1,284%. Dalam perhitungannya, ventilasi tambang selalu dianggap bahwa udara segar normal terdiri dari nitrogen yaitu 79% dan oksigen 21%. Di samping itu selalu dianggap bahwa udara segar akan selalu mengandung karbon dioksida atau CO2 sebesar 0,03%. Demikian pula perlu diingat bahwa udara dalam ventilasi tambang selalu mengandung uap air dan tidak pernah ada udara yang benar-benar kering. Oleh karena itu akan selalu ada istilah kelembaban udara. Selanjutnya itu ada pun cara pengendalian dari kualitas udara tambang. Yang pertama, perhitungan keperluan udara segar. Adapun beberapa jenis kegiatan manusia yang diberikan atas yang pertama dalam keadaan istirahat, yang kedua dalam melakukan kegiatan kerja yang moderat, yang ketiga dalam melakukan kegiatan kerja keras. Nah, perlu juga dalam hal ini didefinisikan arti angka bagi atau nisbah pernapasan.
yang didefinisikan sebagai nisbah antara jumlah karbon dioksida yang dihembuskan terhadap jumlah oksigen yang dihirup pada suatu proses pernapasan. Pada manusia yang bekerja keras, angka bagi pernapasan ini sama dengan 1, yang berarti bahwa jumlah karbon dioksida yang dihembuskan sama dengan jumlah oksigen yang dihirup pada pernapasan. Terlihat pada tabel di bawah ini, itu kebutuhan udara pernapasan manusia menurut Hartman tahun 1982, di mana kegiatannya ada istirahat, kerja moderat dan kerja keras. Laju pernapasannya itu antara 12 sampai 18, 30, 40. Udara terhirup per menit dalam inch kubik per menit, yaitu yang istirahat 300 sampai 800, yang kerja moderat 2800 sampai 3600 dan kerja keras 6000. Oksigen terkonsumsi itu istirahat 0,01, kerja moderat 0,07, kerja keras 0,10. Angka bagi pernapasannya itu istirahat itu 0,75, kerja moderat 0,9, kerja keras 1. Ada 2 cara perhitungan untuk menentukan jumlah udara yang diperlukan untuk pernapasan, yakni yang pertama atas dasar kebutuhan oksigen minimum, yaitu 19,5%. Jumlah udara yang dibutuhkan yaitu Q CFM. Pada pernapasan jumlah oksigen akan berkurang sebanyak 0,1 CFM, sehingga akan dihasilkan persamaan jumlah oksigen bahwa 0,21 Q kurang 0,1 sama dengan 0,195 Q, ataupun juga disebut kandungan oksigen dikurang jumlah oksigen pada pernapasan sama dengan kandungan oksigen minimum untuk udara pernapasan. Yang kedua, atas dasar kandungan karbon dioksida maksimum, yaitu 0,05%. Dengan harga angka bagi pernapasan itu 1,0, maka jumlah CO2 pernapasan akan bertambah sebanyak 1 dikali 0,01 sama dengan 0,1 CFM. Maka didapatkan rumusnya, yaitu kandungan karbon dioksida dikurang jumlah karbon dioksida sama dengan kandungan CO2 maksimum dalam udara normal hasil pernapasan dalam udara. Yang selanjutnya itu kandungan oksigen dalam udara. Oksigen merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk kehidupan manusia. Pada pernafasannya, manusia akan menghirup oksigen yang kemudian bereaksi dengan butir darah hemoglobin menjadi oksihemoglobin yang akan mendukung kehidupan. Dalam udara normal, kandungan oksigen adalah 21% dan udara dianggap layak untuk suatu pernapasan apabila kandungan oksigen tidak boleh kurang dari 19,5%. Selanjutnya itu gas-gas pengotor. Adapun beberapa gas pengotor dalam udara tambang bawah tanah. Gas-gas ini berasal baik dari proses-proses yang terjadi dalam tambang maupun berasal dari batuan ataupun bahan galian. Di antaranya kandungan O2 di udara 17%, pengaruhnya yaitu laju pernafasan meningkat. Yang 15% terasa pusing, suara mendesing dalam telinga, 13% kehilangan kesadaran, 9% pucat dan jatuh pingsan, 7% pengaruhnya itu sangat membahayakan kehidupan, dan apabila mencapai 6% itu akan terjadi kejang-kejang ataupun juga kematian. Selanjutnya cara pengendalian gas tambang yang pertama itu ada pencegahan atau prevention dengan cara menerapkan prosedur peledakan yang benar, perawatan dari motor-motor bakar yang baik, pencegahan terhadap adanya api. Yang kedua, pemindahan atau removal, yaitu dengan cara penyaliran atau drainage gas sebelum penambangan. Yang kedua, penggunaan ventilasi isap lokal dengan kipas. Yang ketiga, ada absorpsi dengan cara penggunaan reaksi kimia terhadap gas yang keluar dari mesin, pelarutan dengan percikan air terhadap gas hasil peledakan. Yang keempat, isolasi, itu memberi batas sekat terhadap daerah kerja yang terbakar. Yang kedua, penggunaan waktu peledakan pada saat pergantian gilir atau waktu-waktu tertentu.
Yang kelima itu ada pelarutan lokal dengan menggunakan ventilasi lokal. Yang kedua itu pelarutan dengan aliran udara utama. Biasanya cara pelarutan akan memberikan hasil yang baik, tetapi sering beberapa cara tersebut dilakukan bersama. Jumlah udara segar yang diperlukan untuk mengencerkan suatu masukan gas pada nilai MAC adalah Q sama dengan QG per MAC dikurang B tutup kurung dikurang QG, di mana QG itu adalah masukan gas pengotor, B adalah konsentrasi gas dalam udara normal. Selanjutnya itu ada karakteristik debu, sumber, dan cara penanganannya. Perilaku dinamik partikel debu-debu yang dihasilkan dalam operasi tambang bawah tanah dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi para pekerjanya. Partikel debu yang sering dijumpai di alam biasanya terdiri dari partikel-partikel yang berukuran lebih besar dari 40 mikron. Sedangkan partikel terkecil yang dapat dilihat melalui mikroskop adalah 0,25 mikron. Kurang lebih 80% debu hasil dari operasi tambang mempunyai ukuran partikel sekitar di bawah 1 mikron. Partikel debu baik yang dapat menimbulkan efek pantologis atau terbakar umumnya berukuran lebih kecil dari 10 mikron, sedangkan partikel debu yang lebih kecil dari 5 mikron diklasifikasikan sebagai debu yang terhisap. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Widi Trisama Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Trisama Effendi, NIM 17137042. Di sini saya akan menjelaskan dan akan melanjutkan dari judul yang di atas, Diktat Ventilasi Tambang, yang dimana dari saudara Ranggi tadi telah menjelaskan bahwasanya dari slide 1 sampai slide 15. Di sini saya akan menunjukkan tentang karakteristik debu, sumber, dan cara penanganannya. Atau yang kedua, klasifikasi debu. Klasifikasi debu pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat bahaya terhadap fisiologis dan kemampuan ledaknya. Berikut ini adalah klasifikasi yang diurut menurut tingkat bahayanya. Pertama ada debu organik, yaitu berbahaya terhadap pernapasan, dan antaranya silika, silikat, metal fumes, logam logam, biji timah, biji besi, karborundum, dan batu bara. Selanjutnya ada debu karsinogenik, itu kelompok radon, asbestos, arsenik. Selanjutnya ada debu racun terhadap organ tubuh dan jaringan, yang disebabkan oleh biji berlium, arsenik, timah hitam, uranium, radium, dan lain-lain. Selanjutnya ada debu radioaktif, itu membahayakan karena radiasi sinar alfa dan sinar beta, yang akibatnya itu biji uranium, radium, dan thorium. Debu ledak terbakar udara, debu logam itu magnesium, aluminium, seng, timah, dan besi, batu bara, bituminus, dan lignit, biji sulfit, dan debu organik. Selanjutnya ada debu pengganggu atau sedikit mengganggu, itu gipsun, kualin, gamping. Selanjutnya itu penyakit pernapasan. Penyakit pernapasan debu dapat menyebabkan penyakit pernapasan fibros dan non-fibros atau disebut juga pneumoconiosis. Nama-nama jenis penyakit jenis ini dan jenis debu menyebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, silikosis akibat silika bebas. Yang kedua, silikotuberkulosis akibat komplikasi tuberkulosis oleh silika. Selanjutnya ada asbestosis akibat asbestosis, silikatosis akibat silika lain, siderosis akibat biji besi, pekerjaan tambang batu bawah tanah atau pedrochimical atau black lung, atau antrosolisosis akibat batu bara baik bituminus maupun antraksit. Selanjutnya, fakta-fakta menentukan kebahayaan debu kepada manusia. Tingkat bahaya debu pada kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu komputasi debu, konsentrasi, ukuran partikel, lamanya waktu terdedah,
kemampuan individual. Selanjutnya yaitu pengendalian kuantitas udara. Pengendalian kuantitas berkaitan dengan beberapa masalah seperti perpindahan udara, arah aliran, dan jumlah aliran udara. Dalam pengendalian kualitas udara tambang baik secara kimia atau fisik, udara segar perlu dipasok dan pengaturan seperti debu, gas, panas, dan udara lembab harus dikeluarkan oleh sistem ventilasi. Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut di atas, maka kebutuhan udara segar di tambang bawah tanah kadang-kadang lebih besar daripada 200 cm per orang atau bahkan hingga 2000 cm per orang. Kondisi tambang bawah tanah saat ini sudah banyak yang menyediakan aliran udara untuk sebanyak 10-20 ton udara segar per ton mineral tertambang. Selanjutnya ada spikometri udara tambang. Udara segar yang dialirkan ke dalam tambang bawah tanah akan mengalami beberapa proses seperti penekanan atau pengembangan, pemanasan atau pendinginan, pelembapan atau pengawetan lembaban. Oleh karena itu, maka volume, tekanan, kandung energi panas, dan kandungan airnya juga akan mengalami perubahan. Ilmu yang mempelajari proses perubahan sifat-sifat udara seperti temperatur dan kelembapan disebut dengan spikometri. Sumber-sumber panas, ventilasi digunakan untuk sumber-sumber panas. Ventilasi digunakan untuk memenuhi persyaratan kenyamanan kerja di bawah tanah yang kemudian dapat meningkatkan efisiensi produksi. Panas dan kelembapan mempengaruhi manusia dalam beberapa hal, itu menurunkan efisiensi, mampu menimbulkan kecerobohan dan kecelakaan, menyebabkan sakit dan kematian. Sumber-sumber panas antaranya ada kompresi adiabatik. Bila kolom udara menurun dalam suatu ventilasi sub, tekanan akan menaik sesuai dengan badannya. Hal ini akan menyebabkan temperatur udara naik dan prosesnya dianggap adiabatik bila kandungan air buat tetap. Aliran udara tidak akan mengalami gesekan dan tidak perpindahan panas antara udara dengan lingkungannya atau batuan. Selanjutnya itu peralatan listrik atau mekanik. Jumlah panas total yang dikeluarkan oleh peralatan listrik mekanik ke udara tambang bawah tanah tergantung dari besarnya daya yang dipakai dan bentuk kerja yang dilakukan. Peralatan yang banyak dipakai di tambang bawah tanah adalah listrik, diesel, dan tekanan udara. Kesemua jenis peralatan tersebut banyak menggunakan dayanya untuk mengatasi masalah beban, gesek, dan rugi-rugi listrik yang akhirnya dikonversikan menjadi bentuk panas. Selanjutnya ada aliran panas dinding batu. Persamaan umum aliran panas melalui dinding dapat tulis sebagai berikut: Q sama dengan K kali A dikali dt per dl, di mana Q panas yang dialirkan, yang A luas daerah dinding yang mengeluarkan panas, yang K konduktivitas panas biasanya relatif tetap untuk satu jenis batuan, angkanya berbeda menurut kondisi kandungan air dan susunan berlapisan. dt itu perbedaan temperatur dan dl ketebalan batuan yang mengeluarkan panas. Selanjutnya ada panas dari peledakan. Panas peledakan merupakan panas singkat yang akibatnya bisa membuat lingkaran udara di ruang kerja menjadi relatif lebih panas daripada tempat sekitarnya. Oleh karena itu, aliran udara dapat berbalik kembali ke ruang kerja, tempat di mana peledakan baru saja terjadi. Konsekuensinya, debu akibat bongkaran bentuk tidak terbawa keluar. Selanjutnya, jenis-jenis ventilasi, yaitu ventilasi alami. Jika suatu tambang memiliki dua shaft yang paling berhubungan pada kedalaman tertentu, sejumlah udara akan mengalir masuk ke dalam tambang meskipun tanpa alat mekanis. Ventilasi alam disebabkan udara pada downcast shaft lebih dingin dari udara pada upcast shaft, dan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan densitas udara antara dua shaft yang saling berhubungan tersebut. Ventilasi alami terjadi karena perbedaan temperatur dalam ruangan dalam dan luar shaft. Temperatur dalam shaft akan mempengaruhi terjadinya ventilasi alami. Selanjutnya ada ventilasi mekanis. Ventilasi mekanis adalah jenis ventilasi di mana aliran udara masih ke dalam tambang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang ditemukan oleh alat mekanis. Yang dimaksud peralatan
ventilasi mekanis adalah semua jenis mesin penggerakan yang digunakan untuk memompa dan menekan udara segar agar mengalir ke dalam lubang bawah tanah. Yang paling penting dan umum digunakan adalah fan atau mesin angin. Mesin angin adalah pompa udara yang menimbulkan adanya perbedaan tekanan antara kedua sisinya, sehingga udara akan bergerak dari tempat yang tekanan lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Berdasarkan cara menimbulkan udara terletak pada mesinnya, ventilasi mekanis dibedakan menjadi 3 metode, yaitu 1 metode hisap atau exhaust system. Sistem exhausting akan memberikan hembusan udara yang berkebalikan dengan sistem forcing, yaitu bertekanan negatif ke fan kerja. Tekanan negatif yang dimaksud di sini adalah tekanan yang dihasilkan oleh proses penghiapan udara. Pada sistem exhausting, fan diletakkan dekat dengan fan kerja, sehingga dapat memudahkan kerjanya dalam menghisap udara dari fan kerja tersebut. Yang kedua ada metode hembus, forcing system. Sistem forcing akan memberikan hembusan udara bertekanan positif ke fan kerja. Tekanan positif berarti aliran udara ini mempunyai tekanan lebih besar dibandingkan udara di atmosfer. Pipa atau saluran ventilasi ini menghubungkan fan dengan fan kerja. Selanjutnya ada metode hisap hembus, overlap system. Sistem ini merupakan gabungan dari sistem exhausting dan forcing, berbeda dengan kedua sistem di atas. Sistem ini menggunakan 2 fan yang memiliki tugas berbeda satu sama lain. Ada fan yang bertugas menguplai udara ke fan intake fan dan fan yang bertugas untuk menghisap udara dari fan exhausting fan. Tetapi exhaust fan dipasang lebih mundur atau lebih jauh dari fan penambangan. Sedangkan duct akhirnya dari intake fan dipasang lebih dekat dengan fan penambangan. Hal ini untuk mencegah agar udara yang disuplai langsung dihisap oleh exhaust fan, sehingga udara akan memiliki waktu untuk bersirkulasi pada fan penambangan. Selanjutnya ada ventilasi batu. Udara ventilasi yang disalurkan ke terowongan utama maupun ventilasi permuka kerja penambangan biasanya dilakukan dengan membawa udara masuk atau intake air secara langsung melalui jalan udara sepanjang penambangan terowongan. Ventilasi juga dapat dilaksanakan dengan mengirimkan angin atau udara yang dibangkitkan oleh kipas angin lokal, air jet dan lain-lain dengan menggunakan saluran udara air duct ke lokasi yang tidak dapat dipenuhi oleh ventilasi utama, seperti pada lokasi terowongan buntu, lokasi pembuatan tol lubang maju. Dilihat dari segi fasilitas peralatan, ventilasi bantu dapat dibagi menjadi ventilasi saluran udara, bulkhead, dan stack mover. Terima kasih. Sekian dari hasil materi kami, yaitu tentang diktat ventilasi tambang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.